Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami semuanya dalam kondisi baik, semuanya sehat dalam penyertaan Tuhan, amin ya. Oke, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan syukur untuk segala rahmat dan anugerah-Mu dan segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan berfirman-Lah dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan firman-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Saya ambilkan dari 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali cara pandang manusia dengan Tuhan itu berbeda. Cara pandang manusia adalah orang-orang yang hebat, itu biasanya itu yang akan jadi prioritas. Ya, misalkan di dunia kerja, di dalam sebuah perusahaan, orang-orang yang pinter, pendidikannya tinggi, orang-orang yang hebat, mungkin berpengalaman, itu biasanya mendapat posisi yang baik. Ya, tetapi kalau kita lihat tadi firman Tuhan katakan apa yang bodoh, apa yang hina, apa yang lemah, yang tidak terpandang, itu justru dipilih Allah. Justru itu mau dipakai Tuhan. Sungguh luar biasa. Cara pandang Tuhan dengan kita berbeda. Karena kepandaian seperti apapun itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan bisa membuat orang yang nggak pinter jadi pinter. Oh, Tuhan bisa pakai orang yang katakanlah tidak berpengalaman menjadi orang yang hebat. Bisa, terlalu mudah bagi Tuhan untuk melakukan itu. Karena yang dilihat Tuhan bukan lagi, karena itu bukan karena kemampuannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekayaannya. Ya, Tuhan melihat justru dalam hatinya. Oh, Tuhan melihat hati seseorang. Jadi bukan karena kehebatan-kehebatan itu. Ya, contohnya Tuhan memakai orang-orang biasa. Misalnya murid-muridnya. Siapakah murid-murid Yesus? Ya, mereka orang-orang Galilea. Galilea ini kota kecil, boleh dikatakan kampung kecil, kampung nelayan yang jauh dari Yerusalem. Kenapa Yesus nggak pilih orang-orang di Yerusalem? Kenapa Yesus nggak pilih ahli-ahli Taurat, orang-orang yang ngerti kitab suci, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang pinter? Tetapi justru orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Nah, itulah cara Tuhan yang unik. Tetapi kita tahu orang-orang yang tidak terpandang ini, orang-orang yang mungkin gak diperhitungkan ini, akhirnya justru yang membawa Injil kemana-mana. Orang-orang yang sederhana ini, murid-murid Yesus ini jadi orang-orang yang akhirnya memberi teladan yang luar biasa bagi dunia. Bagaimana kesaksian imannya, bahkan tidak sedikit di antara mereka harus sampai mati ya menjaga imannya. Luar biasa sekali. Terus siapa lagi? Contoh di Alkitab ada banyak saudara. Ada juga orang-orang kusta pada waktu Samaria dikepung. Wah, kita tahu kisahnya beberapa waktu yang lalu sempat kita sharekan juga melalui renungan pagi ini. Ada 4 orang kusta. Orang kusta itu siapa? Orang-orang yang dianggap itu kena kutuk. Orang-orang yang tidak boleh tinggal di dalam kota. Orang-orang yang bolehnya hanya di pinggir-pinggiran saja. Ya, diasingkan. Tetapi orang-orang dipakai Tuhan. Justru melalui kabar yang disampaikan orang-orang kusta ini, justru Samaria ini penduduknya akhirnya terselamatkan dari kelaparan. Ya, karena kita tahu kisahnya, mereka mengabarkan bahwa yang ngepung Samaria ini sudah pergi semua, tendanya kosong, dan sehingga cerita penduduk menyerbu ke sana. Saudara dikasih Tuhan. Kita lihat juga di Alkitab, janda Sarfat, seorang janda miskin juga dipakai Tuhan untuk memelihara hamba Tuhan atau nabi Tuhan ini. Dan luar biasa sekali mujizat terjadi.
Di perjanjian baru juga anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, anak kecil, ya mungkin dipikir, lah anak kecil bisa apa? Justru karena 5 roti 2 ikan yang dimiliki anak ini, ya, orang-orang bisa makan, ya 5.000 orang bisa makan, bahkan lebih, ya, bisa makan sampai kenyang. Nah, jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Di dalam bait Allah ada janda miskin yang mempersembahkan 2 peser persembahannya yang jauh daripada orang-orang yang lain. Ya cuma 2 peser klutik-klutik gitu mungkin ya. Dan ternyata itu jadi contoh yang baik yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya bahwa janda ini, perempuan ini memberi lebih banyak dari mereka semuanya. Saudara dikasih Tuhan, bukan kehebatan, bukan kemampuan, bukan kepandaian, bukan pengalaman, bukan karena kekayaan, bukan karena semua itu. Tuhan mau pakai manusia. Tuhan mau pakai kita karena kita punya hati. Maukah hatimu dipakai Tuhan? Karena Alkitab juga mencontohkan, satu kali ada anak muda yang datang pada Yesus. Muda yang kaya ini, masih muda sudah kaya. Dia berkata, bagaimana aku supaya bisa memiliki hidup yang kekal? Yesus menerangkan banyak hal, pada akhirnya ditolak oleh pemuda itu. Kekayaan tidak menjamin orang bisa dipakai Tuhan. Kepandaian juga tidak serta-merta dipakai Tuhan. Yesus sering mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan mengatakan mereka ular beludak segala macam. Ya, jadi artinya apa? Orang-orang hebat tidak selalu dipakai Tuhan. Mungkin kita berkata Rasul Paulus orang hebat dipakai Tuhan, ya. Tetapi jangan salah, Rasul Paulus orang jahat pada mulanya. Dia penganiaya jemaat. Itu pun bisa dipakai Tuhan. Artinya Tuhan bisa pakai siapa saja. Bapak Ibu Saudara, engkau yang di desa, engkau yang mungkin tidak pinter menurut pandangan dunia, mungkin engkau merasa aku gak bisa apa-apa, asalkan engkau beri hatimu kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang sederhana untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar sesuatu, bahwa engkau tidak memandang seperti dunia memandang. Engkau melihat bukan karena yang dilihat manusia. Bahkan apa yang hina, yang bodoh, yang rendah, yang tidak diperhitungkan. Itu bisa engkau pakai untuk melakukan perkara-perkara besar. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Mungkin kami saat ini Tuhan tidak memiliki kemampuan yang hebat, yang luar biasa. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau pakai setiap hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami terus dalam pimpinan Tuhan. Bahkan hari ini kami menyerahkan diri kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan segala celaka, mara bahaya, virus corona dan segala penyakit yang lainnya. Kami aman dan selamat dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.